Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di hari ini alhamdulillah kita akan memasuki bab terakhir dari bab terkait dengan zakat dan sedekah, yaitu permasalahan qismus shadaqat, pembagian sedekah. Siapa yang berhak mendapatkannya dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Ini adalah pembahasan penutup setelah belum menyebutkan semua jenis sedekah yang wajib dan yang sunnahnya. Paling terakhir sedekah sunnah kita bahas. Setelah semua itu maka belum membahas tentang orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah dan zakat dari kaum muslimin yang mereka keluarkan berupa harta mereka yang wajib untuk dizakati. Secara umum zakat sebagaimana yang kita ketahui, ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat wajib dari yang dizakati, apakah zakat harta ataupun zakat fitrah, itu ada ketentuannya yang berhak mendapatkannya. Tidak sembarang diberikan kepada kaum muslimin secara umum, tapi ada ketentuannya. Ada yang bisa dapat, ada yang tidak bisa dapat. Nah, di sini kita akan tahu nanti siapa saja yang dapat menerima zakat dan siapa saja yang tidak dapat menerima zakat. Kata beliau rahimahullah, babu qasmis shadaqat, bab pembagian sedekah. Kata sedekah mencakup sedekah wajib atau sedekah sunnah. Beliau sebutkan beberapa hadits di malam hari ini. Insya Allah kita baca 3 saja dulu untuk tahap yang pertama sebagai pembuka di pembahasan ini, yaitu hadis 625, 626, dan 627. Kata beliau rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqatu li ghaniyin illa li khamsah, li amilin alaiha, aw rajulun ishtaraha bimaliha, aw gharimin, aw ghazin fi sabilillah, aw miskin tusaddiqu alaihi minha fa ahda minha li ghani. Ini yang pertama. Golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang tidak boleh mengambil dari harta zakat.
Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal sedekah bagi orang kaya. Tidak halal sedekah bagi orang kaya. Ini golongan yang tidak halal sedekah. Kecuali karena 5 alasan. Artinya, asalnya orang kaya tidak boleh dapat sedekah. Tapi kalau dia masuk dalam 5 alasan ini, boleh. Dia dapat. Pertama, li'amilin alaiha. Orang yang menjadi amil zakat. Ada orang menjadi panitia zakat, pengumpul zakat. Iya, ditunjuk oleh pemerintah. Karena amil zakat ini pemerintah yang tunjuk, bukan sembarang orang datang saya mau jadi amil. Karena kalau seperti itu semua kacau nanti. Semua orang mau jadi amil karena dapat zakat. Dapat zakat. Iya. Jadi orang kaya tidak dapat zakat sedekah kecuali kalau dia sebagai amil. Itu yang pertama. Atau seorang lelaki kaya, dia tidak dapat harta zakat, tapi dia beli itu zakat. Artinya ada orang dapat zakat, kemudian dia beli zakatnya. Boleh. Karena orang yang dikasih zakat, kemudian dia mau jual, boleh dia jual. Kan sudah pindah ke kepemilikannya. Saya ada orang miskin. Dia dapat zakat, pembagian dari zakat hewan ternak. Dia dapat misalnya 1 ekor sapi. Atau dia dapat misalnya 1 ekor kambing. Kemudian dia pelihara kambingnya, dia tidak sembeli untuk dirinya, tapi dia jual. Dibeli oleh orang kaya. Itu zakatnya tadi yang dikasih oleh orang. Boleh orang kaya membelinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, au-gharim. Tadinya orang kaya. Kemudian terlilit utang. Banyak utangnya, jatuh bangkrut. Boleh dia dapat zakat. Au-ghazin fisabilillah. Atau dia orang yang kaya, tapi jadi pasukan jihad. Boleh juga dapat harta zakat walaupun dia kaya. Au miskin, atau ada orang miskin diberikan padanya sedekah kemudian dihadiahkan kepada orang kaya. Ya, misalnya ada Pak Syahril sama Adi. Ya. Adi orang kaya atau Pak Syahril orang kaya. Nanti datang orang berikan zakat. Saya datang Pak Muhammad Dom. Oh, Haji Rahim. Masya Allah. Gimana kabar, Tom? Alhamdulillah. Kami sangat rindu dengan Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi datang Pak Haji Rahim. Belum kasih Adi sedekahnya ke orang miskin. Terus Adi hadiahkan kepada Pak Syahril. Boleh. Karena itu bukan lagi sedekah. Ini hadiah. Dari Adi katanya Pak Haji. Bukan Ustadz. Belum Ustadz, tapi masih Iya. Ini halal bagi orang kaya. Ini 5 golongan. Hadis ini sebenarnya kata beliau rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa shahahul Hakim illa bil irsal. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Hakim tapi dicacati dengan irsal. Karena yang benarnya ini bukan Nabi yang katakan. Yang benarnya ini adalah ucapannya atau Ibn Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Dia tidak sebutkan Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Ini artinya ucapan yang langsung diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi. Istilah ulama hadisnya hadis mursal. Karena ada nama-namanya ini hadis. Kalau dari Nabi namanya hadis marfu. Kalau dari sahabat namanya hadis mauquf. Kalau dari tabi'in generasi setelah sahabat namanya hadis mursal. Kalau dari atba'u tabi'in namanya hadis maktub. Ada nama-namanya. Ini ucapan tabi'in bukan sahabat. Dia sandarkan kepada Nabi. Istilahnya berarti ini hadis apa? Mursal.
Bukan dari ucapan Nabi. Jadi dikasih cacat. Cacatnya hadis ini adalah karena dia tidak disebutkan siapa sahabatnya di dalam riwayatnya, dan itu yang sahih. Hanya saja walaupun seperti itu, walaupun hadisnya adalah hadis yang dhaif, tetap kita katakan bahwa yang disebutkan tadi itu halal untuknya. Karena ada Quran yang memang menyebutkan bahwa golongan-golongan disebutkan tadi itu walaupun kaya, dia berhak mendapatkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu untuk orang fakir. Wal masakin, orang miskin. Wal amilina 'alaiha, orang yang menjadi amil zakat. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang ditaklif, dilembutkan hatinya. Wa firriqa, orang yang berada dalam perbudakan. Wal gharimin, orang yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah, berjihad. Wa binis sabil, dan musafir. Jadi golongan tadi itu hadisnya dhaif secara lafaz dari Nabi SAW. Tapi memang didukung oleh ayat. Kita cukupkan dengan ayat. Disebutkan di dalamnya. Kan al-amilin, mau yang penting dia menjadi amil zakat walaupun kaya, berhak. Ghazin tadi, orang kaya, kalau dia berperang di jalan Allah, berhak mendapatkan zakat. Al-gharimin disebutkan di ayat, orang yang terlilit utang walaupun tadinya kaya, kemudian terlilit utang, berhak mendapatkan zakat. Kemudian orang kaya dihadiahkan oleh orang miskin, kan orang miskin memang berhak mendapatkan zakat. Ya, berhak mendapatkan zakat. Jadi hadisnya dhaif secara lafaz dari Nabi, cuman kita cukupkan dengan ayat tadi. Memang tidak halal untuk orang kaya zakat kecuali dia bertugas atau ada padanya salah satu dari 5 keadaan ini. Amil zakat, atau dia beli dari zakat dengan hartanya, atau dia orang yang berperang, atau dia terlilit utang, atau dihadiahkan oleh orang miskin kepadanya. Dihadiahkan oleh orang miskin kepadanya. Ini terkait dengan orang kaya yang tidak boleh menerima zakat. Kemudian yang hadis berikut. Wa an Ubaidillah ibn Adi ibn Khiyar qala radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulaini haddatsahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas shadaqah. Dari Ubaidillah ibn Adi ibn Khiyar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya ada 2 orang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas shadaqah, meminta kepada Rasulullah dari zakat. Faqallaba fiha an-nadhar, maka Rasulullah SAW memandangnya, memperhatikannya. Maksudnya apakah orang ini memang berhak mendapatkan zakat atau tidak. Jadi Nabi memandangnya berulang-ulang. Di lafaz ini menunjukkan bahwa ketika ada orang meminta zakat, meminta sedekah, kita tidak langsung kasih. Kita harus perhatikan dulu. Apakah ini memang berhak atau tidak. Karena setiap orang meminta kita kasih. Siapa tahu sebenarnya dia banyak sakannya, kos-kosannya, tapi pakai baju dinas minta-minta. Iya. Jadi ini Nabi datang orang minta, Nabi tidak langsung kasih. Tapi belum memandangnya dulu, melihatnya dulu baik-baik. Ini orang berhak mendapatkan zakat. Nabi pun melihat faro'ahuma jaldain. Maka Nabi melihat kedua orang ini adalah masih jalat, masih kuat bekerja. Masih mampu untuk bekerja. Kuat. Qala kata Nabi SAW kepadanya, in syi'tuma wala hadda fiha ligoniyin. Kalau kamu mau, ya saya akan beri. Tapi ingat, ini tidak ada sama sekali hak bagi orang kaya.
Iya. Jadi dia meminta, datang kepada Nabi SAW meminta zakat, sedekah. Nabi melihatnya bahwa dia masih kuat bekerja. Maka Nabi ingatkan, ini kalau kamu mau saya kasih, tapi ingat, ini tidak ada haknya orang kaya di zakat. Wala liqawiyyin muktasib. Nah, ini yang kedua. Kalau orang kaya kan tadi di atas hadis pertama, ini yang kedua di sini. Tidak pula untuk orang yang kuat bekerja. Di zakat itu tidak berhak padanya untuk orang yang masih kuat bekerja. Iya, kecuali itu lagi tadi. Dia kuat bekerja, tapi memang terlilit utang. Dia kuat bekerja, tapi memang dia orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, dia kuat bekerja, tapi kebutuhannya tidak mencukupi. Atau kebutuhannya pas-pas. Kan itu masih dikategorikan fakir miskin. Karena fakir itu orang yang punya penghasilan tidak cukup dengan kebutuhannya. Atau orang yang punya penghasilan pas dengan kebutuhannya, tidak lebih. Ini juga masih fakir miskin. Iya, ini pada dasarnya. Rawahu Ahmad wa qawwah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beliau kuatkan, wa Abu Daud wa Nasai. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai, dan memang hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini untuk mendukung tadi yang beliau sampaikan yang pertama, bahwa zakat tidak halal untuk orang kaya. Iya. Sedekah tidak halal untuk orang yang kaya atau mampu bekerja. Karena jangan sampai ini dia datang meminta-minta bermudahan. Oh, ada pembagian zakat. Datang meminta-minta, padahal dia bisa kerja. Padahal dia bisa kerja. Ini untuk mendukung dalil-dalil sebelumnya di keutamaan orang bersedekah. Dan sebenarnya boleh orang meminta dari harta sedekah. Tapi dengan syarat memang dia butuh. Dia perlukan sebagaimana nanti setelahnya di hadis berikutnya. Kita lihat kata beliau rahimallahu an wa an Qabithah ibn Mukhariq al-Hilali, dari Qabithah ibn Mukhariq al-Hilali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Sungguh meminta-minta itu, kan tadi ada datang meminta zakat kepada Rasulullah. Kata Nabi, meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari 3 alasan. Artinya asalnya tidak halal kecuali antum menjumpai ini alasan. Pertama kata beliau, rajulun tahammala hamalah. Ada seorang lelaki menanggung sebuah beban utang. Ada orang berutang, tapi dia tanggung. Dia tanggung bukan karena dia punya uang untuk membayar. Tapi mungkin dia tahu, ada orang kalau dia yang minta untuk membayarkan saudaranya itu, dia akan berikan. Ini fahalat lahul mas'alah hatta yusibaha. Halal baginya untuk minta sampai terpenuhi utangnya saudaranya tadi itu. Ini keadaan pertama. Ya, ada teman antum punya utang. Dia tidak ada kenalan yang bisa membayarnya dari langsung kepada orang kaya. Cuman antumnya ada hubungannya. Maka boleh antum tanggung utangnya saudaranya antum, dan antum minta kepada orang yang antum kenal mampu untuk membantu dan membayarkan utang. Ini banyak sekali anjurannya tentunya dalam syariat. Di antaranya hadis Nabi SAW, isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat. Kalian akan diberi pahala. Kalian akan diberi pahala. Tahu berikan syafaat? Artinya hubungkan orang dengan orang yang membutuhkan, maka antum dikasih ganjaran pahala sama dengan orang yang bersedekah tanpa mengurangi pahalanya orang itu. Iya.
Di hadis pertama. Hadis kedua Nabi SAW katakan, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan atas kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti pahala pelakunya. Ya kan? Ada orang butuh dikasih sedekah. Tapi banyak orang yang kaya tidak tahu. Maka orang yang tahu dia kasih tahu orang itu. Kita arahkan ke sana. Maka yang mengarahkan ini dapat pahala seperti orang bersedekah tanpa mengurangi pahalanya. Dan juga ini masuk dalam ta'awun alal birri wa taqwa. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan ketakwaan. Ini masuk di dalamnya. Dan secara umum ini adalah merupakan sebab tercapainya kebaikan. Sebab tercapainya kebaikan. Ini boleh meminta. Dan di sini tidak dikatakan meminta-minta. Tidak dikatakan meminta-minta. Iya. Kalau memang butuh. Seperti yang kita lihat sekarang ada orang open donasi ya sekarang ini. Sering kita lihat begitu. Kalau memang dibutuhkan, bukan untuk berbanyak-banyak, ya kan? Boleh, tidak ada masalah. Karena kadang orang tidak tahu kalau memang di sana lagi membutuhkan, kecuali kita apa? Kasih tahu. Ini dibolehkan. Tapi ingat, bukan untuk memperkaya yayasan atau memperkaya sebuah lembaga, tapi memang dibutuhkan. Karena kita akan mendapat pahala kalau uang yang orang kasih itu tadi terpakai. Iya, kalau tidak terpakai, tidak mengalir pahalanya. Dia baru sedekah, ya dapat pahala. Apakah jariah mengalir? Belum, selama belum digunakan. Maka seorang yang menjadi bendahara itu adalah orang kepercayaan. Dia muhsinin. Dia adalah muhsinin. Akan mendapat pahala kalau dia jalankan. Sesuai dengan amanahnya. Sesuai dengan amanahnya. Ini orang yang pertama boleh meminta. Tapi ingat Nabi ingatkan. Hatta yusibaha. Sampai terpenuhi. Artinya kalau sudah terpenuhi, sudah tutup. Tidak boleh dilanjutkan. Harus segera ditutup. Ini yang pertama. Ya. Terus, golongan yang berikutnya. Tsumma yumsiku. Kemudian dia tahan. Seperti tadi, dia dapat, dia sudah terpenuhi apa yang dia inginkan untuk menutup utangnya, kemudian dia tahan. Tutup. Ya. Warajulun asobathu jaihah. Ijtahat malahu. Atau seorang ditimpa oleh kerugian yang menghilangkan hartanya. Yang menghilangkan hartanya. Fahallat lahul mas'alah. Ini golongan kedua. Orang yang bangkrut. Ya. Sampai dia terlilit utang atau tidak ada yang bisa menutup kebutuhannya, boleh halal baginya untuk meminta. Halal untuknya untuk meminta. Hatta yusiba kiwama min aish. Sampai dia mendapatkan kiwam min aish. Kiwam min aish yaitu apa yang menutup kebutuhannya. Sampai dia mendapatkan apa yang menutupi kebutuhannya. Ini golongan yang kedua. Orang yang hartanya tiba-tiba hilang, bangkrut. Boleh dia meminta. Kemudian yang ketiga, warajulun asobat hufaqoh. Seorang lelaki ditimpa oleh faqoh. Ya, mirip dengan tadi. Kalau tadi hartanya kena jaihah. Kena banjir, kena tsunami, kena longsor. Pokoknya
kena musibah. Kalau ini dia ditimpa oleh kemiskinan. Dia ditimpa oleh kemiskinan. Tadi kaya kan kemudian tiba-tiba jadi miskin. Maka boleh dia meminta, tapi sampai kapan? Ada ketentuannya, ada syaratnya. Ini orang tidak boleh sembarang tiba-tiba mengaku saya sudah miskin. Ya, pura-pura miskin. Karena ada syaratnya. Kalau ada orang mengaku dia miskin, boleh kita kasih. Boleh dia meminta-minta. Kapan? Kata Nabi, hatta, ada dua syaratnya. Hatta yakuma salasatun min dawil hijamin qaumi. Pertama, syaratnya harus ada 3 orang saksi. 3 orang ini berakal dari kaumnya. Memang orang di kampungnya ada 3 orang bilang memang dia miskin. Tadinya kaya, kemudian dia ditimpa oleh kemiskinan. Itu syarat pertama, tidak sembarang. Harus ada 3 orang yang menyaksikan kalau ini betul-betul dia memang sudah jatuh miskin. Itu syarat pertama baru boleh dia meminta-minta. Laqad asabatuhu fulanun faqah. 3 orang ini bilang bahwa ini memang si fulan sudah ditimpa oleh kemiskinan. Tadinya alhamdulillah dia hidup berkecukupan, tiba-tiba miskin. Maka fahallat lahul mas'alah, halal baginya untuk meminta-minta. Hatta yusibat kiwaman min aish. Sampai dia mendapatkan hal yang menutup kebutuhannya. Kemudian kata Nabi, fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtun ya'kuluha suhtan. Apa yang selain itu, selain 3 itu, dari meminta-minta wahai qabisah, adalah merupakan suhtun yang dimakan oleh suhtun. Artinya kobaran api yang dimakan oleh kobaran api. Ya, orang memperbanyak atau mempersedikitnya, berarti dia telah memperbanyak atau mengurangi api neraka. Iya. Ini 3 syarat seorang itu boleh untuk meminta. Jangan sampai karena baca hadis yang kedua tadi, oh berarti kita boleh pergi minta zakat. Tidak ada syaratnya. Tidak halal bagi seorang untuk meminta kecuali 3 ini. Jadi ini ketat bagi seorang yang meminta-minta. Karena memang orang yang meminta-minta itu tanpa ada memang kebutuhan, itu sangat banyak ancamannya. Kita sudah pernah dengarkan sebelumnya, dia akan datang di hari kiamat, tidak ada daging di mukanya. Tidak ada daging di mukanya. Karena setiap orang meminta-minta berarti dia cakar sendiri mukanya dan dihilangkan dagingnya. Iya, dihilangkan dagingnya. Di hadis ini kan menjelaskan hal tersebut. Kalau 3 ini, ya tidak termasuk di dalam yang tercela. Tidak termasuk dalam yang tercela. Pertama, kita memang punya tanggungan, tapi bukan kita sendiri. Orang lain yang kita tanggung. Kita tanggungkan utangnya orang, atau kita tanggungkan kebutuhannya orang. Boleh kita anjurkan teman kita, ya, untuk membantu. Untuk membantu. Kemudian yang kedua, orang yang ditimpa oleh musibah hartanya. Yang ketiga, orang yang memang jatuh miskin. Tapi yang ketiga ini ada syaratnya. Untuk yang ketiga, ada syaratnya. Karena jangan sampai ya orang datang mengaku dia miskin padahal dia punya banyak harta. Maka harus ada memang 3 saksi yang menyatakan bahwa dia memang sudah jatuh miskin. Ini halal. Selain ini, maka sama dengan seorang mengumpulkan suhud dari suhud yang diancamkan untuknya. Diancamkan untuknya. Iya. Dan ini umumnya untuk sedekah sunnah, demikian pula sedekah wajib. Walaupun untuk sedekah wajib memang disepakati. Untuk zakat wajib memang disepakati tidak halal untuk orang kaya. Kecuali yang tadi. Dinukil kesepakatan. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, la khilafa bainal ulama'il muslimin
anna shadaqatal mafruḍah la tahillu li ghaniyyin. Sepakat tidak ada perselisihan antara kaum muslimin di ulama kaum muslimin bahwasanya sedekah wajib tidak halal untuk orang kaya. Illa ma dzukira fi hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, kecuali yang disebutkan tadi di hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Dan mereka berselisih di sedekah sunnah. Apakah boleh dikasih orang kaya kalau sedekah sunnah? Jadi para ulama berselisih kalau sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah. Iya. Cuman intinya orang kaya kalau datang sedekah tanpa dia minta-minta, halal baginya. Boleh. Tidak apa-apa. Iya. Kalau dia tanpa dia minta-minta, tanpa dia cari-cari, memang tiba-tiba ada orang yang kasih. Halal baginya. Kalau untuk dia minta pergi ke tempat pengumpulan zakat dan sedekah, dia minta, itu diperselisihkan halal atau tidak. Kalau orang kaya ini sedekah sunnah ini, kalau sedekah wajib kan memang tidak halal. Tidak halal baginya. Sedekah sunnah boleh nggak dia pergi minta? Kalau tanpa dia minta boleh. Karena ada hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu yang ya juga datang terkait dengan masalah ini. Nabi SAW katakan, maja'aka min ghairi mas'alatin fakulhu. Apa yang datang kepada kamu tanpa kamu minta, makan. Maka makanlah. Ini untuk orang kaya. Apa yang datang kepada kamu tanpa antum minta, makan. Iya. Wa tumawwilhu. Bahkan Nabi bilang, kembangkan. Kan namanya orang kaya kan, banyak hartanya. Dikasih lagi zakat, dikasih lagi apa? Sedekah. Tentunya untuk makanannya sudah ada. Maka kata Nabi SAW, kembangkan. Siapa tahu nanti hasilnya bisa lagi disedekahkan. Menjadi sebab kebaikan. Fa innama huwa rizqullahi saqahu fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaik. Karena sungguh tiada lain itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu. Ini kalau tanpa apa? Minta. Itu adalah rezeki yang Allah arahkan kepada kamu. Sudah ditulis oleh Allah, kamu akan mendapatkan dari sedekah. Walaupun kamu adalah orang kaya. Walaupun kamu adalah orang kaya. Iya, ini terkait dengan apa yang kita katakan tadi. Terus para ulama sebenarnya berselisih pendapat itu kapan seorang dikatakan kaya. Para ulama mereka berselisih pendapat kapan seorang itu dikatakan kaya. Dikatakan kaya. Tapi kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, ya, dia definisi kaya itu dari pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam satu riwayat, maksud pendapat mayoritas ulama madhab, kaya adalah, kata mereka, malam yakun muhtajan, adalah orang yang tidak butuh kepada orang lain untuk membantu atau memberikan bantuan berupa harta kepadanya. Bukan bantuan berupa tenaga. Kalau tenaga semua orang butuh. Orang kaya juga butuh orang yang membantunya. Ya kan? Ini dia secara harta. Tidak butuh kepada pemberian orang lain. Itu orang kaya. Itu orang kaya. Dia tidak butuh kepada bantuan orang lain berupa hartanya. Berupa hartanya. Itu yang disebut dengan orang kaya. Iya, disebut dengan orang kaya. Adapun kalau dia masih butuh bantuan orang lain terkait dengan harta, maka itu bukan kaya. Walaupun dia miliki, misalnya kata mereka, wa in malaka khamsina dirhama, walaupun dia punya 50 dirham, artinya dia punya banyak uang, tapi masih butuh orang lain kasih, itu katanya masih dikatakan apa? Iya, miskin. Karena yang dia miliki belum menutupi apa? Kebutuhannya. Makanya kita katakan miskin itu orang yang orang yang penghasilannya kurang dari kebutuhannya, atau memiliki penghasilan pas dengan
kebutuhannya. Pas dengan kebutuhannya. Itu miskin. Berarti kaya yang di atas itu. Kaya yang di atas itu. Ini pendapat dari 3 imam madhab. Walaupun dalam masalah ini ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Tapi pendapat-pendapat yang ada sebenarnya mereka batasi dengan uang yang dimiliki. Ada di antara mereka bilang kalau dia punya 50 dirham sudah tidak halal zakat. Ada juga yang mengatakan siapa yang punya 40 dirham sudah tidak halal zakat. Ada yang mengatakan siapa yang memiliki 200 dirham tidak halal lagi zakat. Ada juga yang mengatakan siapa yang punya 20 dinar tidak halal lagi zakat. Nah, ini pakai uang yang dia punya. Iya, pakai uang atau apa saja yang dia miliki. Tapi yang benarnya tidak diukur dengan uang. Karena kadang ada orang punya ya uang misalnya di kita penghasilan 1 juta. Tapi itu tidak dikatakan kaya. Itu cukup dengan bayar listrik, bayar air. Iya kan? Untuk kebutuhan anak-anaknya, istrinya. Itu tidak dikatakan kaya kalau kurang dari kebutuhannya atau pas dengan kebutuhannya. Makanya kita lebih condong kepada pendapat mayoritas ulama madhab yang mengatakan kalau dia sudah tidak butuh lagi bantuan orang lain terkait dengan hartanya, berapapun yang dia miliki, maka itu sudah dikatakan apa? Kaya, tidak halal baginya zakat, tidak halal baginya sedekah. Ini wallahu alam terkait dengan apa yang disebutkan di dalam hadis yang disebutkan oleh beliau tadi. Kita cukupkan, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Syaril. Alhamdulillah. Seorang pengusaha, kemudian dia bangkrut, kemudian dia minta sedekah untuk bikin lagi modal, Ustaz. Apakah ini boleh? Yang kedua, apakah sedekah itu bagi orang bangkrut itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau bisa untuk modal, Ustaz? Baik, berarti sebenarnya satu pertanyaan. Cuman kita buat menjadi 2. Iya. Jadi untuk jawaban kita tadi Pak Syahril kan udah bilang tadi. Nabi SAW bilang, katakan di dalam hadisnya bahwa hatta yusiba kiwaman min aish. Sampai dia bisa menutupi kebutuhannya, bukan modal usahanya. Kebutuhan hidupnya. Karena kalau usaha lain lagi. Nah, ya, artinya kalau dia tidak dikasih ini, kasihan. Dia bisa kelaparan. Ini ketentuan ini. Hatta yusiba kiwaman min aish. Sampai dia bisa menutup kebutuhannya. Kiwaman min aish kata para ulama wa yasuddu hajatah. Dia menutup kebutuhan hari-harinya. Hari-hari. Dia bangkrut, dia bisa minta bantuan tuh modalnya. Iya. Enggak masuk. Oh, katanya ke rumah saja kalau mau kebut. Ke rumah saja kan belum tentu dikasih. Ke rumah saja. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 bab, 2 pertanyaan. Wah, Masya Allah. Pertama, hampir mirip pertanyaan Ustaz Syaril. Ustadz Pak ya, Masya Allah. Kalau ini terobsesi dari konteks fenomenal masyarakat dewasa ini, sekiranya ada pemikiran mengkoordinir para wajib-wajib pajak di zakat itu sampai sekian orang rumahnya dari khas sesuai persetujuannya ditampung itu zakatnya, kemudian diolah menjadi suatu usaha kecil untuk menutupi kebutuhannya para
apa ini boleh kira-kira apa tidak? Mohon penjelasan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama itu, jadi jelas ya, ada orang menjadi panitia zakat. Zakatnya ini dia tidak langsung bagikan, tapi dia buat dulu ke usaha. Kemudian hasilnya diarahkan ke orang miskin. Ke orang miskin. Apakah boleh dizakat? Kalau dizakat Pak, tidak boleh. Karena Nabi SAW katakan di dalam hadis Mu'adz ibn Jabal. Dalam hadis Ibnu Abbas. Ketika belum mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman. Nabi jelaskan apa-apa yang harus disampaikan. Bersyahadat. Kalau sudah dia tahu maka sholat. Kalau sudah mereka taati sholat. Kata Nabi SAW. Ajarkan kepada mereka, kabarkan kepada mereka bahwa Allah wajibkan kepada mereka zakat. Gimana itu wajibnya? Dari mana diambil? Tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, kemudian langsung dikasih ke orang miskinnya. Iya, kasih ke orang miskinnya. Itu langsung. Yang boleh begitu tadi, Pak, boleh kalau wakaf. Bukan zakat. Wakaf. Ada orang mewakafkan modal misalnya. Atau mewakafkan mobil untuk dibuat usaha. Wakaf manfaat namanya, Pak. Kemudian dari modal mobil ini, dia tidak wakafkan mobilnya. Boleh diambil, dia mau ambil kembali nanti mobilnya. Tapi dia wakafkan manfaatnya. Maksudnya hasil dari mobil ini untuk orang miskin. Kamu kelola. Itu wakaf namanya, Pak. Bukan zakat dan sedekah. Kalau wakaf boleh. Kalau wakaf. Yang dibicarakan dalam Islam yang boleh seperti itu adalah wakaf. Iya. Misalnya kita Pak Haji bangun hotel. Kita bilang ke yang pengelola, Ustadz Syahril. Iya. Ini Ustadz, hasilnya. Ya. 20%-nya untuk saya. Sebagai yang bangun hotel. Sisanya, kamu bagikan kepada imam-imam masjid. Misalnya, serta muadzinnya. Syahril itu ya, muadzinnya. Seperti itu Pak, boleh. Kita katakan, hotelnya tetap punya kita. Cuman hasilnya, kita wakafkan sebagiannya untuk hal tersebut. Itu boleh Pak, itu diwakaf. Kalau sedekah, enggak. Karena zakat memang langsung. Zakat memang langsung dikasih. Seperti itu Pak. Tidak bisa dibuat yang lain. Silakan Pak. Saya membacanya hadis dari Abu Hurairah. Sabda Nabi mengatakan, namailah diri kalian dengan diriku, tetapi jangan menggunakan nama julukanku. Saya tidak mengerti ini Ustaz. Mohon penjelasan. Baik. Jadi betul. Jadi apa yang belum sebutkan ini, itu tadi Nabi SAW katakan, tasammau bismi wala takannau bikunyati. Bernamalah dengan namaku. Artinya boleh kita kasih nama anak kita, cucu kita, atau keluarga kita dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad, begitu. Boleh kita bernama dengan nama Nabi. Tapi tidak boleh berkunyah. Apa tadi kita bilang Pak? Julukan itu bahasa Arabnya kunyah. Kunyah itu Pak, kata yang diawali oleh ab atau abu begitu. Nabi punya nama julukan, Abul Qasim. Anda boleh kita berjulukan, kasih julukan kepada orang atau diri kita, saya adalah Abul Qasim. Tidak boleh. Itu maknanya. Boleh kita bernama dengan nama Nabi. Sama. Tapi tidak boleh berjulukan seperti julukan Nabi. Kunyah. Kalau istilah bahasa Arabnya.
Kunyah itu Pak diawali oleh Abu. Seperti Nabi punya kunyah. Abul Qasim. Kita tidak boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Boleh bernama. Seperti itu Pak. Silakan Pak. Itu Taliban sesungguhnya betul-betul berjuang untuk Islam murni atau ada intervensi dari negara lain? Ini A. B. Saya fasih mengatakan kitab gundul. Dan saya tidak tahu apa itu, kayak apa itu di sini itu kayak hadis TV atau apa itu kitab gundul. Soalnya saya tahu kalau gundul itu ada orang yang gundul itu. Baik. Untuk pertanyaan kita yang pertama itu Pak, ya kita tidak urus Pak kalau negara-negara. Jelas Pak, keyakinan Islam itu tidak memberontak kepada pemerintah yang sah. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita umatnya. Selama seorang menjadi muslim pengikut Nabi yang sebenarnya, maka dia tidak akan memberontak walaupun pemimpinnya itu budak Habasyah. Ketika ada orang yang kita lihat memberontak, itu tidak menggambarkan Islam, tapi menggambarkan kelompoknya. Kita mungkin bisa pahami Pak. Terlepas dari dia punya dukungan apa-apa, dari mana itu kita terlalu jauh kalau mengkajinya. Bukan urusan kita. Tapi itu tadi, Nabi mewajibkan kita untuk taat. Tidak boleh keluar dari pemerintahan yang sah. Siapa yang keluar dari pemerintahan yang sah dengan cara kudeta, apa semuanya dia gulingkan, itu tidak menggambarkan Islam, tapi menggambarkan kelompoknya. Seperti itu Pak. Iya, untuk pertanyaan kita yang kedua, gimana itu hadis gundul? Ya hadis kitab gundul. Kitab gundul itu Pak enggak terbatas pada hadis atau apa saja. Kitab gundul itu gundul yang kita pahami tadi, tidak ada rambutnya. Nah, cuman kalau orang tidak ada rambutnya, kalau kitab gundul tidak ada harokatnya Pak. Tidak ada domanya, fathahnya, kasronya. Nah, seperti ini Pak. Coba kasih lihat ke Bapak yang sebelah sini. Nah, itu namanya gundul. Itu kitab kuning, Pak. Karena warna kertasnya kuning. Iya. Nah. Itu, Pak. Jadi dia tidak punya rambut. Cuman rambutnya kitab itu fathah, dhamma, kasro, atau sukun. Yang namanya gundul. Mungkin kita pahami, Pak? Yang gundul? Yang tidak. Itu lain cerita lagi itu, Pak. Ya, itu ceritanya orang tua, Pak. Tidak cocok untuk anak muda. Baik, alhamdulillah. Untung banyak yang tidak dengar. Alhamdulillah. Baik. Iya, alhamdulillah. Ada kita bertanya. Nah, baik. Terakhir ini dari Bapak Haji Rahim. Pernah saya lihat sebagai sana di Kalukuan sana. Waktu itu ada seorang mahasiswa datang kepada saya. Saya tahu betul dia mahasiswa. Dia mau pulang kampung. Kata orang tuanya sakit. Saya tidak ada biaya. Dia minta pemberian saya. Saya berikan. Apakah itu satu kesalahan atau dosa atau benar? Benar itu, Pak. Karena kan disebutkan di ayat. Iya, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang musafir, terus putus bekalnya. Masuk Ibnu Sabil. Iya, alhamdulillah. Satu, Pak ya? Baik, satu. Alhamdulillah. Kita cukupkan karena sudah ada. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.